Ya, berikut adalah komentar-komentar daripada para fans Malaysia, Vietnam, dan Thailand yang tanggapi perihal timnas Indonesia di Piala AFF. Lantas seperti apa komentarnya? Berikut komentarnya. Biar realistik, dengan pemain Malaysia yang ada di AFF ni cukup untuk melengkapkan sahaja and timba pengalaman. Insya Allah ini progres. Thank you Pak Erick Thohir and TMG. Sudah aku jangka kali ini, Piala AFF bukan sembarangan pasukan seperti Laos dan Myanmar. Pemain Indonesia bukan umur 23, tapi yang saya tengok tadi banyak pemain-pemain dari U19. Hahaha, kualifikasi round 3 World Cup, tapi cuma menang tipis, sama je macam Malaysia. Skuad U22 ni risau aku tengok gameplaynya. Modal gol sendiri tuh sebab kena kepala penjaga gol selepas kena tihang gol. Ya, beginilah Indonesia tanpa Belanda. Aduh. Dia orang macam dah rancang benda ni lama dah. Padahal ketua utama PSS itu baru je menjabat dalam 2 tahun gitu. Tuh yang membuat kemajuan dia orang jauh tahu dan menginspirasi hampir semua tim nasional ASEAN. Aku respect dengan Sintayong, coach Indonesia. Indonesia punya target sekarang main cut World Cup 2026 and fokus dia orang hanya itu je. Dia orang tak heran AFF Cup yang bukan kalender dalam FIFA ni. Kita pun patut ikut target macam Indonesia. Tak guna kau jadi jago ASEAN macam Thailand tapi tak pernah main cut World Cup. Masuk World Cup tu jauh lebih berharga dari menang 10 AFF. Ini yang Jiranduk kejar sampai merata cari player keturunan tu. Indonesia bagi aku di bawah Pak Erick Thohir memang mantap lah. Tak buat apa-apa hal yang tak pelik-pelik, tahu dia. Betul-betul fokus gila. Dengan kemajuan tim nasional Indonesia, Coach Sintayong pun tepat masuk Indonesia sebab kalau dia masuk Malaya, confirm dia susana kompetitif lantaran tak dapat full support dari atasan. Bayangkan PSSI yang duk bergaduh dengan Menpora kalau tak silap, sampai ada sistem dualisme dalam sepak bola dia orang. Sekarang aib-aib Deva tu cam hilang tahu. Betul Pak Erick membuktikan betapa rusaknya PSSI dulu dan dia baiki semuanya sampai sekarang, tengoklah hasilnya. Cuma hantar budak-budak je ke AFF. Dan budak-budak tu pun bukan kaleng-kaleng. Ada yang pernah main Piala Asia, bukan biasa-biasa. Walaupun mereka tak pernah menang AFF, tapi kemajuan bola sepak dia orang patut dapat thumb up. Mantap. Dan berikut adalah komentar daripada para fan Thailand. Tampaknya Indonesia sepertinya tidak akan mampu melawan Vietnam. Penyerang Indonesia berasal dari tim utama, yang dari baris band pun datang, dan Indonesia mendapat gol dari tim senior. Indonesia hanya mengirimkan orang-orang ini dalam permainan ofensif. Vietnam sudah cukup mematikannya. Tunggu untuk melihat finnya lagi. Jika semua pemain luar datang, mungkin di babak berikutnya atau merupakan variabel penting. Wah, babak pertama banyak perjalanan dan sedikit energik. Babak kedua mati dan capek, jadi kalah Myanmar. Burma bermain tanpa taktik sama sekali, berlari hingga kelelahan. Kerja sama tim kurang baik sesuai dengan harga yang dibicarakan. Indonesia pasti akan kalah dari Vietnam. Widih. Thailand 1, Laos 1, Laos 1, Vietnam 4. Tim U23 juara 4 Piala Asia U23. Kemana perginya semua tim itu? Bagus sekali tim Indonesia. Berharap Burma bisa menyamakan kedudukan. Ya ampun, hampir menyamai Indonesia. Menambahkan, jelaskan suasana, lihat gambar. Indonesia Burma, pasangan ini brutal. Widih. Aduh. Burma bermain mentah dan kehilangan chip mereka. Rumput sintetis di dekat rumah orang tua yang saya kenal pergi bertanding melawan Burma dan bermain sepak bola, dan sama sekali tidak peduli dengan kesehatan orang lain. Banyak orang terluka dan bahkan lututnya terkilir. Burma bermain sangat keras, memasuki dengan deras dan berbahaya.
Juara Thailand merasa nyaman. Lihatlah anak-anak kecil sedang bermain. Waduh. Bersaing dengan Wina lagi Indonesia. Tidak menginginkannya lagi. Saya tidak tahan. Sebuah tim yang menggunakan kekerasan, ingin menendang orang, dan mengintimidasi orang. Sepak bola gangster sejati mungkin menang, tetapi bisa dikatakan belum membaik. Dan berikut komentar daripada para fan Vietnam. Semua menunggu hasilnya pada malam 15 Desember 2024. Tim Vietnam berusaha keras untuk meraih kemenangan melawan Indonesia. Bertarung dengan Indonesia tidaklah mudah. Hasil imbang adalah sebuah kepastian. Kalau Indonesia bertemu Filipina, kecil kemungkinannya mereka menang. Mereka sudah mendapat rating tinggi. Indonesia tidak membosankan, tapi tanah Indonesia membosankan, woi. Prediksi awal Vietnam akan menang melawan Indonesia 3-1. Vietnam baru menang. Apa yang disebut kehancuran kalau bertempur seperti itu? Lain kali berhentilah membandingkan tim dengan saudara lainnya. Saya pikir kami akan menang melawan Thailand atau Indonesia, tetapi mereka tetap mengatakan kalau kami mengalahkan Laos, itu akan meledak. Saya masih ingat Duhmen takut bahkan pada pemain naturalisasi Indonesia. Jangan banyak bicara, Vietnam juaranya.